Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Syekh Hussein Al-Jabir. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga dengan kehadiran beliau sekali lagi mudah-mudahan menjadikan keberkahan dan Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir Allah panjangkan umur kita, amin, untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh nantinya, amin. Baiklah Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita telah hadir Bapak kita Ustaz dari Jakarta. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nantinya bermanfaat kita bersama dan mudah menjadi nantinya bisa motivasi untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir dan batin apabila di dalam acara ini ada kekurangan di sana sini. Kami atas nama mewakili daripada DKM Masjid Nurul Huda Kampung mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Burung Iram, burung cendrawasih cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Syekh Hussein Jabir beserta rombongan di Masjid Nurul Huda Kampung Kolam. Kata sambutan telah didengarkan, safari dakwah yang dinanti di bulan November. Corong mic ini akan saya serahkan kepada Yang Mulia Syekh Hussein Jabir. Kepada Yang Mulia Syekh saya persilakan. Udah ketat nih. Udah ketat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yang satu lagi. Mic-nya bukan. Terasa gak jelas? Bisa panjang? Sepertinya kurang panjang sih. Hah? Panjang? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti bisa main-main dari sana ya? Udah ini cukup bagus sudah. Ini udah. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid Nurul Huda, yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Majlis Ta'lim, ibu-ibu ya. Ini kumpulan Majlis Ta'lim ya. Jadi setiap warna Majlis Ta'lim sendiri gitu. Masya Allah, luar biasa. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Ibu, hadirin hadirat,
di masjid yang penuh berkah ini. Alhamdulillah wa syukrulillah. Walaupun delay pesawat ni ya, tapi akhirnya bisa jumpa, bisa ketemu ibu-ibu yang cantik, yang salihah. Coba kelihatan ya, semuanya muda-muda ya. Baru kayak ini, baru 25. Masya Allah. Karena ibu-ibu luar biasa ikut majlis ta'lim, berarti saya ceramah kali ini bahasa Arab. Kan ikut majlis ta'lim sudah bisa bahasa Arab berarti? Belum? Belum bisa bahasa Arab atau belum percaya bisa? Belum bisa? Puluhan tahun setiap hari baca Al-Quran, bahasa apa? Setiap hari baca zikir kepada Allah, itu bahasa apa? Setiap salat, setiap malam berdoa, banyak itu bahasa apa? Subhanallah, artinya apa itu? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Udah pintar semuanya. Bayangkan ibu-ibu, setiap hari puluhan tahun bahasa Arab. Kok terasa belum bisa? Kenapa? Kenapa belum bisa bahasa Arab? Fokus ibu. Oh, yang di luar kasihan, cuma suaranya sampai. Coba, kalau kita belajar fikih, selalu hadis paling utama yang kita belajar dalam setiap buku fikih, hadis yang terkenal. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu. Kenapa ini hadis paling utama? Karena sangat penting masalah niat. Niatnya baik, niatnya jelas, niatnya mulia, amalannya ikut. Niatnya baik, niatnya jelas, niatnya mulia, amalannya ikut. Tapi kalau tidak ada niat, hancur amalannya. Contoh, biar faham. Sekarang, sudah pernah nonton Hafiz Indonesia? Anak-anak cucu kalian yang di TV bulan suci Ramadan? Anak kecil, umurnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, hafalannya 30 juz. Bacaannya fasih, suaranya mantap. Anak yang kecil ini sudah hafal 30 juz, saya ajak ngobrol bahasa Arab, gak bisa sama sekali. Kok gak bisa? 614 halaman Al-Quran, semuanya bahasa Arab, dia sudah simpan dalam hatinya, dalam otaknya. Kok gak bisa bahasa Arab? Semua kata-kata Arab dia sudah hafal, sudah faham, sudah tahu semuanya. Kok gak bisa bahasa Arab? Karena waktu dia setiap hari baca, setiap hari belajar, setiap hari megang Quran, dia punya niat. Niatnya apa? Mau hafal. Mau apa? Dapat hafal. Sudah dapat hafal Al-Quran 30 juz. Gak pernah dia niat
mau belajar bahasa, padahal semua kata-kata sudah simpan di sini bahasa Arab. Sangat penting masalah niat. Niat. Tapi gak apa-apa. Kalau terasa belum bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Belum bisa bahasa Inggris juga. Ini bahasa modern seluruh dunia. Tetangga kalian sini Singapura semuanya bahasa Inggris. Sini belum bisa. Belum bisa atau belum percaya bisa? Belum bisa. Bahasa Inggris belum? Coba. Ini artinya apa? Fokus ya. I love you. Kok ketawa? Sudah tahu artinya? Apa artinya apa? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Alhamdulillah, istri saya tidak ada, alhamdulillah. Tak boleh. Suamimu cemburu nanti. Tidak apa-apa. Kalau terasa belum bisa bahasa Inggris, berarti sama-sama dengan bahasa tidak juga. Arab. Tapi bahasa yang paling mulia, bahasa yang Allah subhanahu wa ta'ala pakai dalam Al-Quran, Rasulullah pakai dalam hadisnya apa? Bahasa hati, bahasa kalbu. Berkali-kali Allah jelaskan di dalam Al-Quran masalah hati itu. Rasulullah jelaskan banyak hadisnya masalah hati. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah daging lembut kecil dalam badan kita, kalau itu baik, semuanya ikut baik. Tapi kalau itu buruk, semuanya ikut buruk. Itu hati kalian, kata Rasulullah. Ini masalahnya ternyata di sini. Kalau kita fokus memperbaiki hati kita, otomatis amalan kita ikut baik, hidupan kita ikut baik, akhlak kita ikut baik. Dan hati ini kenapa Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya suruh perbaiki hati, jaga hati? Kenapa? Karena nanti Anda tidak akan bisa masuk surga kecuali sudah punya hati yang luar biasa. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Nanti di hari kiamat Allah tidak peduli Anda siapa, hartanya berapa, jabatannya apa, semuanya tidak ada manfaatnya kecuali yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci. Silahkan masuk surga. Surga itu tempat yang suci, tidak boleh sama sekali ada kotoran masuk surga, tak boleh, tak bisa, kecuali orang yang suci masuk surga. Karena itu bukan harus cuman punya hati yang suci,
walaupun satu titik hitam, gak boleh. Gak boleh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan bisa masuk surga. Oh, siapa ya Rasulullah? Yang ada dalam hatinya walaupun sebesar zarrah sombong. Artinya tahu 99% bagus, bersih, tapi ternyata ada satu titik hitam namanya sombong, tidak akan bisa masuk surga. Semua yang kotor tak bisa. Sudah bersih, sudah suci, silakan masuk surga. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh umatnya selalu beristighfar. Selalu beristighfar dan taubat. Kenapa? Menghapuskan dosa kita, mensucikan batin kita. Namanya manusia pasti ada salah. Yang terasa punya salah, punya dosa selain saya, angkat tangannya. Punya dosa? Punya dosa? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Di sini Allah Subhanahu wa taala janji dalam Al-Quran, kalau masih hambaku selalu beristighfar, aku selalu mengampuni dosa-dosanya. Allah sudah tahu namanya manusia pasti ada salah, ada dosa, ada kekurangan. Datang satu saat lemah iman, tunda salat, lubah Quran. Karena itu selalu baca istighfar. Jangan apa? Kita masih manusia ya, bukan malaikat. Kalau malaikat itu ibadah taat 24 jam. Kalau masih manusia ini ada hawa nafsunya, ada godaan syaitan, ada teman buruk. Jadi wajar sekali kalau manusia ini ada salah atau dosa. Tapi di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khata. Semua anak Adam pasti bersalah, tapi paling baik, paling hebat antara mereka itu yang salah, orang yang selalu istighfar dan taubat. Itu kelebihan orang mukmin. Bukan kelebihan orang mukmin dia taat 24 jam. Enggak bisa. Enggak bisa. Tapi kelebihan orang mukmin, begitu ada salah, ada dosa, langsung lari kepada Allah, istighfar dan taubat. Allah jelaskan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Kata Allah, begitu orang mukmin lemah iman, jatuh, ada godaan syaitan, ada hawa nafsunya, lakukan fahsya, dosa, maksiat, dia langsung lari kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan taubat karena dia yakin dan faham Allah yang maha baik dan Allah yang maha ampuni dosa-dosa kita. Dia lari kepada Allah, istighfar dan taubat, Allah ampuni segala dosa-dosa. Bayangkan Allah yang sayang kepada kita, kita salatkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baca. Hah? Kok baca istighfar? Kan
Ini salat ini bukan dosa, bukan maksiat. Kau baca istighfar. Hah? Hah? Salat malah istighfar. Gimana? Ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baca apa? Ini habis salat, bukan habis dosa kan? Kenapa baca istighfar? Pintar ini jawabannya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah lebih besar dari segala-galanya. Tiba-tiba kunci saya di mana? Ketinggalan HP. Semua yang kita lupa ingat dalam salat. Yang hilang ketemu dalam salat. Dunia kita semua dia masuk dalam. Ini dosa kan? Tidak. Berarti mohon maaf, belum Allah Maha Besar, masih dunia lebih besar. Apa kata Allah? Aku tahu kalian masih manusia. Astaghfirullah, 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 menutupi kekurangan kita dalam taat yang barusan kita laksanakan. Selalu astaghfirullah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, di dunia ini kita dalam keadaan perang. Tahu dalam keadaan perang? Nah, seperti sekarang saudara kita di Palestina dalam keadaan apa? Perang. Kita juga dalam keadaan perang. Kalau masih Anda di dunia dalam keadaan perang, harus selalu siap-siap, harus selalu semangat. Perang sama siapa ini? Ya, Syaitan. Syaitan janji kepada Allah. Dia minta dulu sama Allah. Apa? Dia minta, ya Allah, berikan kepada saya umur yang panjang sampai hari kiamat. Allah kasih. Sekarang iblis umur dia panjang sampai hari kiamat. Iblis itu, Allah tanya, kenapa mau ini panjang umur itu? Kenapa? Untuk apa? Kata beliau, untuk saya kerja keras mensesatkan keturunan Nabi Adam. Dia janji kepada Allah akan mensesatkan semua orang-orang mukmin. Karena paling sakit hati kalau ada orang bisa masuk surga. Dia janji akan saya bawa semuanya ke api neraka Jahannam. Karena itu harus orang mukmin faham, di dunia ini kita dalam keadaan perang. Sikap orang dalam keadaan perang gimana? Nah, orang tentara, ada yang suaminya tentara di sini? Ada. Orang dalam keadaan perang, gimana sikapnya orang tentara itu? Hah? Betul? Kalau dia lupa, kalau dia lalai, kalau dia ngantuk, langsung udah habis. Betul? Mohon maaf, karena banyak antara kita belum faham. Kita dalam keadaan perang, ibadah taat kita gagal. Karena banyak antara kita belum faham masalah ini. Biar jelas, contoh. Sekarang di zaman ini, apakah ada Muslim tapi tidak salat? Ada? Inna lillahi. Syaitan sudah berhasil sama orang Muslim, suruh jangan salat, dia ikut syaitan. Mudah sekali karena dia lupa kita dalam keadaan perang. Gak usah sama ini, gak usah.
anak kuliah di Indonesia 60% tidak salat. Tidak salat, bukan tunda, tapi tidak salat. 60%. Mana begitu ada orang mau ke masjid diketawain sama teman-temannya. Mau kemana mas? Mau salat. 2023 masih mau salat. Akhirnya mereka cerita curhat, aku malu. Semua teman-teman duduk santai minum kopi, Ana pergi ke masjid salat, aku malu. Akhirnya beliau ikut sama temannya, tunda salatnya. Hari ini tunda salatnya, besok tidak salat. Syaitan berhasil sama umat Islam, suruh jangan salat, jangan puasa, banyak. Muslim gak salat, gak puasa, banyak. Terus, apakah lepas yang lain? Enggak juga. Datang orang mau salat, suruh jangan salat, tidak usah salat, malah orang itu tetap mau salat. Oh gitu. Udah. Kalau memang mau salat, di rumah aja. Banyak juga orang Muslim salat, khususan bapak-bapak ya, kalau salat di masjid wajib, salat di rumah, betul? Beda jauh pahalanya, beda jauh berkahnya, beda jauh kemuliaannya. Beda. Tapi ternyata ada orang hebat, suruh jangan salat, tetap dia mau salat. Suruh salat di rumah aja, gak mau, tetap mau menuju ke masjid. Apakah syaitan lepas? Tidak juga. Tinggalkan rumahnya, keluarganya, urusannya, datang ke masjid, Allahu Akbar, syaitan bawa dunia dia semuanya masuk dalam. Masuk salat, keluar dari salat, gak sadar. Yang penting jangan sampai anda bisa masuk surga, kata syaitan. Harus kita faham, dalam keadaan perang harus selalu siap. Tadi ini bagi doa, insyaAllah mudah-mudahan yang belum haji umrah, Allah mudahkan rezekinya, panjangkan umurnya, memudahkan urusannya, dipanggil ke tanah suci Makkah dan Madinah, haji dan umrah insyaAllah, dan ziarah Nabi Muhammad SAW. Coba biar faham sampai mana masalah ini sangat penting. Harus kita faham, harus kita perbaiki pemahaman kita, harus selalu waspada, harus siap-siap. Datang orang Indonesia yang baik hatinya, jauh-jauh dari Indonesia sampai kota Makkah Madinah, di sana tanah suci. Tinggalkan keluarganya, tinggalkan urusannya, biayanya besar, 35 juta untuk laksanakan ibadah umrah. Tujuan ibadah umrah itu apa? Tujuan mau ke sana kenapa? Untuk apa? Ibadah, taat, ya, salat di sana, di Madinah 1000 kali lipat, di Makkah 100.000 kali lipat. Semua ibadah yang kita laksanakan, Quran yang kita baca, zikir yang kita baca, salat yang kita laksanakan, pahalanya di Makkah 100.000 kali lipat. Datang orang Indonesia yang baik hatinya, menuju ke sana, kumpulkan uang, biayanya besar, jauh-jauh sampai di sana. Mau masuk surga ini, kalau taat ibadah di sana, kalau bisa doa luar biasa di sana, akan doanya terkabul, akan masuk surga Allah. Langsung syaitan hadir. Jangan sampai masuk surga. Keluar dari hotel menuju ke masjid. Siti Rahma, bagus murah. Orang Indonesia, oh ya, keluar dari hotel lagi zikir, lagi labbaik Allahumma labbaik, bagus murah, berhenti zikirnya.
Begitu lihat kan orang yang punya jauh, taruh barang paling bagus, paling mewah di luar biar menarik. Oh ya, ini bagus ya. Siti Rahmat sini. Bagus. Sambil orang-orang jualan sana, Jokowi. Ya, tahu paling banyak belanjanya orang Indonesia. Dari seluruh dunia paling banyak belanja orang Indonesia. Begitu orang Indonesia, apa? Murah berapa? 100.000. 100 rial. Bagus, 100 rial. Ya. Nanti ya. Dalam perjalanannya berhenti talbiyah, berhenti zikirnya lagi. Ini barang itu pernah saya lihat di Indonesia ya. Kan di Jakarta Tanah Abang banyak barang juga seperti ini. Gimana? Sambil masuk Masjidil Haram gak terasa, doa itu gak terasa, gak baca. 100 rial kali 400.000. Kok katanya murah? Indonesia lebih murah. Allahu Akbar. Bagusnya warna apa ya? Hilang khusyuknya, hilang zikirnya, semuanya hilang. Yang dulu niatnya mau salat, duduk zikir, duduk baca Quran, niatnya mau khatam Quran di kota Makkah di depan Kaabah. Habis salat langsung lari ke tokonya. Banyak orang Indonesia, walaupun 9 hari atau 12 hari, waktu panjang banyak di mall lebih banyak daripada masjid. Betul, umrah. Pulang dari sana bawa hadiah bukan hidayah. Syaitan berhasil. Itu yang terjadi kalau lupa kita dalam keadaan perang. Itu yang terjadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Inna syaitana lakum adu. Hati-hati, syaitan itu musuh kalian. Hati-hati kata Allah. Terus fattakhidhuhu aduwa. Kata Allah, seharusnya cukup syaitan itu adalah musuh kalian. Seharusnya sudah cukup, kita faham. Tapi Allah memastikan, jadikanlah syaitan itu sebagai pemusuh ya. Kenapa? Karena ternyata banyak manusia teman akrabnya, diwan bernasihat syaitan. Itu teman akrabnya, itu diwan bernasihat. Coba saya tanya, sekarang orang Muslim begitu salat, habis salat korupsi. Kok salat habis salat korupsi? Biasanya kan kalau habis salat kan inna salata tanha anil fahsya. Jadi salat itu menghalangi kita tidak lakukan dosa, tidak lakukan maksiat. Iman kita lebih tinggi, taat kita lebih sempurna, akhlak kita lebih mulia seharusnya. Malah habis salat korupsi, habis salat bohong, caci maki. Gimana ini? Berarti belum salat sebenarnya. Belum salat. Ini orang Muslim, siapa yang suruh? Bagaimana ada orang mukmin bangun di tengah malam tahajud atas sejadahnya, mendekatkan dirinya kepada Allah. Ada orang juga tidak tidur malam, fikirannya bagaimana saya bisa menipu orang, bagaimana saya bisa mencuri, bagaimana saya bisa korupsi kan? Sekarang masalah penipuan di Indonesia kan
Setiap hari ada cara baru ternyata. Ada cara baru besoklah, ada cara baru. Mereka bagaimana bisa memikirkan? Kan banyak cara-cara yang luar biasa ya. Caranya apa gitu yang penting. Mereka begitu. Duduk sama syaitan, duduk sama iblis, musyawarah dulu. Musyawarah dulu cara terbaik bagaimana bisa korupsi. Cara terbaik bagaimana bisa mencuri. Gitu. Hati-hati. Hati-hati. Syaitan selalu hadir. Syaitan kerja keras. Dia ucapkan, syaitan, dia janji kepada Allah apa tahu? ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Syaitan janji kepada Allah, akan saya kerja keras, akan saya buatkan banyak cara biar mereka tidak bisa masuk surga. Coba, biar sadar. Ibu baca Quran, Quran yang mulia, 1 huruf 10 kebaikan. Al-Quran hidayah, Al-Quran petunjuk Allah, Al-Quran berkah, Al-Quran rahmah dari Allah, Al-Quran bawa syafaat, Al-Quran bisa berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Betul? Datang ibu yang cantik, yang salihah, mau baca Al-Quran karena ingin masuk surga. Mau surga di sini? Mau? Yang di sini mau surga? Mau. Benar mau surga? Mau. Datang ibu karena Al-Quran itu jalur cepat masuk surga. Al-Quran jalur cepat masuk surga. Saking mahalnya Al-Quran, hitungannya berhuruf. Hitungannya berhuruf. Dan 1 huruf mulia 10 kebaikan. 1 huruf 10 kebaikan. Gak bisa kalau zikir-zikir yang lain, gak bisa. Gak bisa. Misal, kalau kita baca zikir Subhanallah, gak bisa kecuali baca semuanya baru dapat pahalanya. Tapi coba kalau baca 1 huruf dari zikir Subhanallah, baca 1 huruf Sub. Apa artinya? Tidak ada. Coba baca 2 huruf Sub. Sub ayam, sub kambing. Tidak ada artinya, tidak ada pahalanya. Tapi harus baca semua Subhanallah, ada pahalanya. Tapi Al-Quran walaupun baca 1 huruf langsung pahalanya 10. Ada surah saya belum hafal tapi tahu namanya, surah Qaf. Qaf. Nggak tahu lanjutnya apa. Qaf sudah 10 kebaikan. 2 huruf Hamim. 2 huruf 20 kebaikan. 3 huruf Alif Lam Mim, 30 kebaikan. Walaupun 1 huruf langsung dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran ini pahala yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Susah bagi kita baca Quran. Karena ini apa? Jalur cepat masuk surga. Jujur aja, beberapa hari lalu saya isi acara 1000 orang lebih. Saya tanya kepada jamaah, bulan suci Ramadan yang lalu saya tidak bahas. Saya tanya bulan-bulan berikutnya. Habis bulan Ramadan ada bulan apa? Syawal, terus Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram, Safar, Rabiul Awal, sekarang kita akhir Rabiul Akhir ini. Sudah lewat 6 bulan setelah bulan suci Ramadan. Saya tanya jemaah 1000 orang lebih. Bapak ibu yang masih baca Al-Quran setelah bulan suci Ramadan, ikut wasiat Rasulullah, baca Al-Quran setiap bulan sekali.
one day, one juz. Masih habis Ramadan, Anda istiqamah baca Quran. 6 bulan sudah lewat, sudah khatam 6 kali. Angkat tangannya. 1000 orang lebih, tidak ada yang angkat tangannya. Dan ternyata betul di Indonesia baca Quran di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan sudah habis, wabillahi taufiq wal hidayah. Tak baca Quran lagi. 6 bulan khatam Quran 5 kali, angkat tangannya. 1000 orang lebih tidak ada yang angkat tangannya. 6 bulan khatam 3 kali, angkat tangannya. Tidak ada yang angkat tangannya. 6 bulan khatam sekali. Tahu artinya apa? Al-Quran yang mulia, yang anda ingin masuk surga, dapat barakahnya, dapat kemuliaannya, 1 huruf 10 kebaikan. Anda siap baca 5 minit. 5 menit setiap hari, 6 bulan sudah khatam sekali. Angkat tangannya 1000 orang lebih, yang angkat tangannya tidak lebih dari 15 orang. 15 orang yang masih istiqamah baca Quran walaupun 5 menit. Tapi itu jemaah yang di sana ya. Itu jemaah yang di sana. Yang di sini beda, yang di sini kelihatan wajahnya bercahaya, bersinar. Artinya khatam setiap minggu sekali. Ya, mohon maaf, mudah bagi banyak jemaah zikir kepada Allah, tapi masih susah baginya baca Quran. Betul? Banyak mudah bagi dia sambil duduk sambil ini, dia zikir, tasbih, tahmid, tahlil, masih mudah. Tapi kalau baca Quran, udah saya ikut one day, one juz, saya baca dan khatam Quran. Dia duduk, habis salat subuh, mau baca Quran, duduk. Baca surah Al-Fatihah, masuk surah Al-Baqarah. Niatnya apa? Khatam setiap hari 1 juz, one day, one juz. Ikut wasiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia baca Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم صدق الله العظيم. One day, one juz. Baru berapa ayat sudah sadaqallahul azim. Kasihan duduk di kursi mereka capek, ngantuk banget. Tiba-tiba masuk suaminya. Ayo sayang, saya ajak jalan-jalan. Hai. Ini yang
capek. Ini yang ngantuk ya. 4 jam muter-muter jalan-jalan ke mall kemana, gak capek kan ngantuk. Ini duduk baca santai Quran masuk surga. Gak boleh kata syaitan masuk surga, boleh. So, Rasulullah cerita begitu kalau ada orang mau bangun tahajud, mau bangun salat subuh, bangun taruh alarm, udah mau bangun tahajud atau subuh, ya 20 menit alarm bunyi, udah bangun matiin alarm, masih 20 menit lagi, Syaitan datang, masih lama, santai aja. Demi Allah, kita di dunia dalam keadaan perang. Hati-hati. Bagaimana ibu-ibu? Bagaimana kita untuk urusan dunia? Orang yang mau yang ingin punya rumah, yang ingin anaknya masuk kuliah, kerja keras untuk kita siap beli rumah walaupun cicilnya 15 tahun, 20 tahun gak apa-apa. Kerja keras untuk anak saya masuk kuliah yang mahal itu. Gak punya uang, kerja lagi jualan apa, yang penting saya dapat biar anak saya lancar sukses dunianya. Gak apa-apa. Kerja keras untuk dunia gak apa-apa, tapi jangan sampai ketinggalan surganya. Bagaimana kerja keras untuk dunia? Wajib. Kalau kerja keras untuk dunia yang kita yakin besok itu habis semuanya, betul? Besok akan kita tinggalkan semuanya, betul? Tapi mau kerja keras untuk dunia yang besok hancur, besok habis. Terus untuk surga yang nikmat selama-lamanya siap apa? Siap kerja keras sampai mana untuk surgamu sendiri yang nikmat selama-lamanya. Karena itu kita belajar doa yang luar biasa. Apa? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, udah berhenti di situ. Karena Allah jelaskan, wa minhum man yaqulu, dan ada sebagian dari mereka mengatakan Rabbana atina fid dunya. Udah. Dia minta dunianya sukses, dunianya lancar, dunianya nikmat, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan untuk akhirat tidak punya nasib sama sekali. Na'udzubillah min zalik. Karena itu setiap amalan harus jelas. Setiap amalan yang kita lakukan menuju ke surga, faham, syaitan hadir. Karena itu harus siapkan tenaga yang luar biasa. Lawan syaitan, jangan kalah terus sama iblis itu. Jangan kalah terus. Tapi bagaimana kerja keras untuk dunia? Bagaimana kita ingin dunia kita lancar, dunia kita makmur? Boleh kerja keras, dan harus yang ingin akhiratnya lancar, akhiratnya makmur, harus juga kerja keras untuk akhirat yang nikmat selama-lamanya. Siap masuk surga?
Gak boleh, insya-Allah di sini gak boleh. Astagfirullah. Tahu arti insya-Allah di sini apa? Saya fikirkan dulu. Coba, kalau saya bilang, Bu, mau 100 juta? Mau. Kenapa gak bilang insya-Allah? Ya. Kalau ini langsung, gak bilang mau lagi, tapi langsung. Ini surga, mau? Ya, mau surga. Udah bersih. Fa'idha azamta fatawakkal. Azam dulu, mau dulu betul dari hatimu, mau siap kerja keras, insya Allah Allah mudahkan. Itu bukan insya Allah ya. Boleh ya. Mudah-mudahan yang penting ya husnul khatimah. Karena kalau yang ingin mau surga harus mati dulu. Betul? Karena harus mati dulu, harus kita dapat husnul khatimah. Mohon maaf, husnul khatimah mahal. Bayar dulu. Bayar dulu. Khatimah yang baik, yang indah itu gak bisa dapat kecuali masa hidupnya ada niat baik, salat baik, zikir baik, Quran baik, akhlak baik, otomatis dapat khatimah yang baik, berikutnya lebih baik sampai surga Allah. Tapi jauh dari Allah, Quran ketinggalan, salat ditunda, zikir tidak ada, akhlaknya masih buruk, mana bisa dapat khatimah yang baik? Jadi masa hidup kita itu ujian niat sekarang. Isi ibadah taat yang terbaik, akan anda dapat balasan Allah bagimu yang terbaik dunia dan akhirat. Semoga semuanya selalu sihat walafiat, panjang umurnya, sukses dan lancar hidupannya, berkah keluarganya, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikuatkan imannya, mantapkan taatnya, dan selalu istiqamah atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kalian di pulau di sini lebih tenang daripada Jakarta di sana. Ya, di sini udaranya lebih segar, waktunya lebih panjang. Di sana kasihan orang yang keluar dari rumah, berarti habis, hari ini sudah habis. Kalau mau keluar dari rumah, ada sesuatu, ada sedikit urusan, satu hari sudah habis. Macetnya luar biasa, jauh-jauhnya luar biasa. Tapi di sini santai-santai aja, alhamdulillah. Kalau tidur, alhamdulillah bisa tidur dengan enak. Artinya punya banyak waktu yang kosong. Manfaatkan umurnya, manfaatkan waktunya, mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Usahakan, Bu, ya. Selalu ingat, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ya, yang ingin dapat yang luar biasa nanti di dalam surga, harus kita lakukan amalan taat ibadah yang luar biasa. Kalau masih biasa-biasa, jangan harap balasan Allah bagimu kecuali yang sama biasa. Itu kaidahnya. Tapi luar biasa Quran, luar biasa taat, luar biasa ibadah, akan dapat balasan Allah yang luar biasa juga. Rizki yang luar biasa, keluarga luar biasa, keturunan luar biasa, urusan luar biasa, sampai surga luar biasa. Karena itu mari sama-sama. Yang sudah lalu tidak usah kita bahas. Buka halaman baru bersama Allah. Niat dan azam, innamal a'malu niat dan azam. Ya Allah, aku ingin lebih baik lagi taat saya. Harus 24 jam, ada 1 jam untuk Al-Quran, ada jam untuk zikir. Usahakan uruskan waktunya, ya, tertib. 24 jam
bagaimana ada waktu untuk tidur, bagaimana ada waktu untuk istirahat, duduk sama keluarga, nonton TV, megang HP, boleh semuanya. Tapi juga harus ada 1 jam baca Quran, 1 jam zikir kepada Allah, 1 jam belajar lagi, ikut majlis ta'lim. Ada. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Jangan lupa akhiratnya ya. Jangan lupa akhiratnya. Yang sudah lalu, Allah akan maafkan semuanya. Allah janji orang yang sadar kembali kepada Allah, istighfar dan taubat, Allah janji 2 hal. Allah janji 2 hal. Yang pertama, Allah ampuni segala dosa-dosanya yang lalu dan maafkan kekurangan dalam ibadah dan taatnya. Dan Allah akan, yang kedua, Allah bantu taatnya besok. Susah tahajud, ingin berdiri tahajud tapi masih susah, ketiduran setiap malam. Sebelum tidur, ambil air wudu. Ya Allah, bantulah saya, aku ingin bangun tahajud. Wallahi kalau jujur dalam doanya, Allah yang bangunin tahajud. Ya Allah, aku sudah tidak mau lagi bacaan saya kulhu terus, gak mau lagi ya Allah. Aku ingin baca dan hafal Quran. Ya Allah, mudahkan, akan Allah berikan kemudahan. Yang kemarin terasa susah sulit, Allah mudahkan, bisa baca dan hafal Quran. Yang penting Allah subhanahu wa ta'ala mau lihat apakah anda jujur atau tidak, apakah anda siap masuk surga atau belum. Di situ akan kelihatan jelas dalam doa kita, dalam sujud kita. Sujud waktu yang mulia, paling dekat kepada Allah waktu sujud. Allah mau lihat kebutuhan. Menurut ibu, kebutuhannya apa ya? Mau motor. Anak saya belum nikah. Usaha saya bangkrut. Masih doa nangis urusan dunia dia. Tak pernah doa seperti ini, nangis-nangis untuk surga dia. Tak boleh. Allah lihat, ini benar. Hati ibu ini mau apa? Ini mau apa ini? Allah lihat. Dia faham paling dekat kepada Allah waktu sujud. Memang dia mau apa sekarang? Dia sudah mau jumpa Allah ini. Mau apa? Mau minta apa ini? Di situ Allah lihat, minta sesuatu yang luar biasa, akan Allah berikan yang luar biasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, berikan kelancaran dalam segala urusan kita, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Azan maghrib jam berapa? Gimana? Hah? Jam 6 kurang 10 minit. Berarti kita berikan kesempatan untuk ketua yayasan, dan kesian juga baru sampai ya. Kesian baru sampai dari jauh-jauh. Ya. Jadi ada sesuatu yang mau sampaikan kepada jamaah di sini yang luar biasa. Karena kita masih lanjut perjuangan almarhum Syekh Ali Jabir untuk Indonesia. Kata beliau, Indonesia negara Al-Quran, negara yang berkah dan makmur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bersama Al-Quran menjadi orang yang mulia, dapat berkahnya di dunia dan dapat syafaatnya di akhirat nanti. Karena itu kita masih lanjut. Kita sebagai saudaranya, kita lanjut. Program almarhum yang di TV sama anak kalian Hafiz Indonesia lanjut, alhamdulillah. Program almarhum yang kultum menjalan buka puasa, kultum Ramadan, alhamdulillah saya lanjut. Program almarhum Damai Indonesiaku, Syekh Muhammad kakak saya lanjut. Safari dakwah keliling seluruh Indonesia, ketemu orang-orang yang baik, hatinya orang yang salih, orang yang cinta Al-Quran, yang muliakan Al-Quran. Kita lanjut. Kemarin baru dari Bandung sini, besok habis sini ke Riau, keliling seluruh Indonesia, alhamdulillah. Tapi ini pertama kali masuk Tanjung Pinang ini, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Ini pertama kali, alhamdulillah. Ternyata cantik-cantik juga. Subhanallah.
Jadi kita kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir bagi-bagi hadiah kepada semua jamaah yang ikut satu hati, satu niat, satu tujuan, satu fikiran bersama almarhum Syekh Ali Jabir untuk mensyiarkan Al-Quran di Indonesia. Caranya bagaimana? Saya serahkan dulu kepada Ustaz Heri. InsyaAllah kita bagi-bagi hadiah. Nanti habis itu kita salat maghrib berjamaah insyaAllah. Kepada Ustaz silakan. Masya Allah, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum